Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Ayu Nurul Khairunisa dengan NIM 1903065. Kemudian yang kedua Desi Pertiwi dengan NIM 1903066. Yang ketiga Muhammad Syafiq Septian dengan NIM 1903077. Dan yang terakhir Muhammad Dika Permana dengan NIM 1903078. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Sistem Rekomendasi Pemilihan Laptop dengan metode Content Based Filtering. Lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan sistem ini. Yang pertama, laptop merupakan sebuah perangkat yang mempunyai fungsi sama dengan komputer. Laptop memiliki kelebihan pada ukuran lebih kecil daripada komputer pada umumnya dan berat yang ringan sehingga dapat dibawa kemana-mana. Kemudian, di sini kami menggunakan metode content based filtering yang dimana merupakan rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut dari item atau barang yang disukai, sehingga dapat memberikan rekomendasi pemilihan laptop yang sesuai berdasarkan kriteria-kriteria yang diinputkan oleh customer. Kemudian yang selanjutnya, kami menemukan rumusan masalah dari latar belakang. Yang pertama, bagaimana membuat sistem rekomendasi pemilihan laptop menggunakan metode content based filtering. Kemudian, selanjutnya, ada tujuan dari pembuatan sistem ini, yaitu menyediakan informasi dan membantu dalam pemilihan laptop berdasarkan jenis-jenis laptop, spesifikasi dari laptop, dan harganya. Kemudian di sini juga ada manfaat dari pembuatan sistem ini peroleh dengan dibuatnya sistem rekomendasi pemilihan laptop dengan metode content based filtering adalah sebagai berikut, yaitu mampu memberikan informasi terkait jenis-jenis, spesifikasi, dan harga terbaik, dan dapat membantu dalam pemilihan laptop berdasarkan kriteria customer. Selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Nah, di sini ada pembahasan tentang ada sedikit screenshot dari rekomendasi laptop. Yang pertama itu pada halaman ini customer akan menginputkan kriteria laptop yang akan dicari dengan menginputkan nama brand, tipe laptop, dan jumlah RAM yang diinginkan. Kemudian sistem akan menampilkan beberapa rekomendasi laptop yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian pada halaman ini, sistem akan menampilkan beberapa rekomendasi laptop yang sesuai dengan kriteria customer. Dengan demikian, customer dapat memilih laptop yang terbaik berdasarkan jenis, spesifikasi, dan harga. Ya, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu sistem rekomendasi. Apa itu sistem rekomendasi? Yaitu adalah peralatan perangkat lunak dan suatu teknik yang menyediakan rekomendasi item yang berguna untuk pengguna. Lalu selanjutnya ada content based filtering. Sistem rekomendasi dengan metode content based filtering merekomendasikan item yang mirip dengan item sebelumnya yang disukai atau dipilih oleh pengguna. Kemiripan item dihitung berdasarkan fitur-fitur yang ada pada item yang dibandingkan. Lalu selanjutnya ada pre-processing. Pre-processing adalah proses pengubahan bentuk data yang tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur agar sesuai kebutuhan untuk diproses selanjutnya. Lalu ada consign similarity. Consign similarity merupakan perhitungan yang sering digunakan untuk menghitung kemiripan di antara item-item. Secara umum, fungsi similarity adalah fungsi yang menerima dua buah objek berupa bilangan real 0 dan 1 dan mengembalikan nilai kemiripan similarity antara objek tersebut berupa bilangan real. Lanjut. Ada top end recommendation. Kandidat item-item yang didapat dari perhitungan similaritas digunakan sebagai rekomendasi untuk pengguna. Item-item tersebut diseleksi menjadi hanya N item
dengan nilai similaritas yang paling tinggi. Item serupa yang memiliki nilai similaritas tinggi diasumsikan cenderung lebih dipilih oleh pengguna. And item tersebut kemudian ditampilkan sebagai daftar item yang direkomendasikan untuk pengguna. Lanjut. Yang terakhir ada dataset. Dataset merupakan kumpulan dari objek-objek data atau yang sering disebut dengan record, point, vector, pattern, event, observation, case, atau bahkan data. Ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Nurul. Metode yang digunakan dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini. Yang pertama itu ada pengumpulan data, terus ada pembentukan item profil, terus melakukan processing, terus ada implementasi content based filtering, itu ada 2, yaitu perhitungan similaritas. Yang kedua ada top end recommendation dan melakukan evaluasi. Metode yang pertama itu ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan produk laptop terbaik, yaitu ada company atau brand, tipe laptop, jumlah RAM, dan harga. Lanjut. Yang kedua itu ada pembentukan item file. Item file profil ini selanjutnya dibentuk dari data yang telah dikumpulkan. Item profile dibentuk karena digunakan sebagai konten dari tiap laptop yang akan dibandingkan kemiripannya. Lanjut. Terus yang ketiga ada processing. Item profile yang telah dibentuk dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya masih belum sesuai, maka dari itu tahap processing perlu dilakukan untuk membuat item profile menjadi lebih terstruktur. Untuk proses selanjutnya, flowchart tahap-tahap processing ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, terus yang keempat, itu ada implementasi content based filtering. Nah, metode content based filtering memiliki prinsip memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan item profile. Ketika pengguna memilih suatu laptop, maka akan diberikan rekomendasi berupa daftar laptop yang memiliki item profile yang mirip dengan laptop yang dipilih. Item profile dihitung kemiripannya dengan cara membandingkan item profile dari laptop yang dipilih oleh pengguna dengan item profile dari laptop lainnya. Setelah melalui tahap processing, flowchart implementasi metode content based filtering ditunjukkan pada gambar ketiga. Nah, ini gambar kedua itu merupakan flowchart processing. Pre-processing yang pertama itu ada mulai, terus ada item profile, terus ada cache folding, terus ada tokenisasi, terus balik lagi. Terus ada eliminasi, ada filtering, ada item profile, hasil processing, dan selesai. Lanjut gambar ketiga. Lanjut. Kembali Sapik. Kembali. Gambar ketiga. Nah, di sini itu ada flowchart implementasi content based filtering. Bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Lanjut. Langsung demo aja ya. Nah, terus yang terakhir itu ada yang keempat itu ada implementasi content based filtering. Dibagi jadi 2, yaitu ada perhitungan similaritas. Itu metode yang digunakan untuk menghitung kemiripan antar item profile adalah fungsi cosine similarity. Kedua laptop dikatakan identik jika perbandingan kedua item profile memiliki nilai similarity 1. Kedua laptop dikatakan berbeda jika kedua item profile memiliki nilai similarity 0. Semakin besar hasil dari fungsi cosine similarity, kedua laporan yang dievaluasi dianggap semakin mirip dan sebaliknya. Lanjut. Nah, bentar, ke B. Yang ke B. Nah, terus yang kedua itu ada top end recommendation.
Hasil dari implementasi berupa nilai cosine atau similaritas antara laptop yang satu dengan laptop lainnya. Kandidat item-item yang didapat dari perhitungan similaritas selanjutnya dijadikan rekomendasi untuk pengguna. Item tersebut diseleksi menjadi hanya 5 item yang masuk ke dalam top N recommendation dengan nilai similaritas yang paling tinggi. Karena semakin tinggi nilai similaritas, maka diasumsikan kedua laptop yang dibandingkan akan semakin mirip. Lanjut. Nah, terus ada implementasi content based filtering, itu ada top N recommendation. 5 item tersebut kemudian ditampilkan sebagai daftar item yang direkomendasikan untuk pengguna ketika memilih sebuah laptop. Lanjut. Yang terakhir ada evaluasi. Kualitas hasil rekomendasi selanjutnya diuji dengan cara dihitung presisi dan akurasinya. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan hasil rekomendasi dengan salah satu kategori dari laptop yang dipilih. Jika laptop hasil rekomendasi tersebut termasuk ke dalam kategori yang sama dengan laptop yang dipilih, maka hasil rekomendasi tepat sasaran dan sebaliknya. Lanjut. Nah, kemudian kesimpulannya dari tes ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut. Mana? Nah, kita langsung demonstrasi produk. Sini pertama ada halaman landing page. Kemudian kalau mulai, kita bisa mulai pencarian di sini atau di sini. Kita mulai pencarian. Kini pilih dari laptop mana yang mau kita cari. Tipe laptop ini buat jenis tipenya kayak gaming, kerja, ultrabook yang kecil. Nah, di sini pilihannya ada satu ya, Acer Swift. Terus kita lihat spesifikasinya. Di sini dari ini, kemudian kita cari lagi. Coba kita cari Apple. Nah, di sini ada 6 rekomendasi yang ditunjukkan pada pengguna. Kemudian di sini ada harga termahal dan harga termurahnya. Kemudian kita cari lagi. Coba cari gaming. Nah, di sini ada gaming MSI. Ini dari spesifikasinya. Semua data ini diambil dari CSV atau dari dokumen yang berformat CSV. Di sini datanya ada 40. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Desi ditutup. Penutupan lagi. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.